perkembangan riset terkini digital ekonomi UMKM dan pariwisata ya, saya kasih nama begitu. Agendanya ada 4, saya harus promosi lembaga dulu, nggak boleh enggak gitu ya, karena orang tidak boleh lebih besar dari lembaganya gitu ya. Kemudian kita ada beberapa list riset tentang pariwisata, ekonomi kreatif dan UKM, dan kemudian kita akan bahas sedikit lebih dalam beberapa proyek riset yang pernah kita lakukan, isinya apa. Kemudian kira-kira ayo kita susun agenda riset bersama ke depan antara UI dan Bappenas nih, LPM UI dan Bappenas, BPS maksud saya, mau ngapain gitu ya. Keseringan ngamen di Bappenas, sorry. Ekspektasi Anda atas sesi hari ini. Ya, 1-2 peserta deh. Kira-kira dengan judul seperti itu, rekan-rekan BPS mengharapkan nanti jam 11:30 itu mau ngerti apa, mau bisa apa. Silakan. Saya mau dengar dulu. Silakan. Anggap aja ngobrol-ngobrol santai di pagi hari, santai aja. Kalau saya pribadi sih Pak, pengen dapat view update terkini penelitiannya udah ke arah mana nih? Oke. Tentang digital ekonomi UMKM dan pariwisata. Kayaknya semuanya ya, kayak semua kalau ada seminar-seminar di luar juga jadi kayak tema seksi nih, digital ekonomi, UMKM, dan sebenarnya di Indonesia sendiri udah sejauh mana? Siap. Kalau ekspektasinya seperti itu, mudah-mudahan saya bisa ya. Kadang-kadang ekspektasinya kan ingin menguasai metodologi terbaru, ingin jadi Khatib Basri, ingin jadi Sri Mulyani setelah satu sesi. Boleh itu Pak, kalau bisa Pak. Ya, kalau itu saya nyerah gitu. Tapi kalau pengen dengar riset-riset terkini seperti apa, monggo aja ya. Baik. Saya nambahin boleh Pak? Silakan. Pak Revi. Ya, jadi maaf tadi karena masih multitask nih ya. Jadi memang acara ini diskusi dengan Pak Revi ini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua ya tadi riset, dan risetnya dari apa sih yang update terbaru gitu kan, yang sudah dilakukan oleh dari teman-teman LPM FPPUI ini. Kebetulan kami juga melakukan banyak kajian-kajian yang kaitannya dengan UMKM dan juga digital ekonomi dan juga tadi pariwisata, tapi dari sisi big data ya, sumbernya big data. Nah, kemudian yang menjadi tantangan kan melihat apakah ada sesuatu yang inline, yang sama antara finding yang kita lakukan, dapatkan dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman dari LPM FPPU ini, Pak. Oh iya, oke. Menarik ketika nanti itu. Kalau bisa kolaborasi akan seru ya. Makasih Pak Setia ya. Lagi-lagi jadi dengan itu, jadi biar kita share nanti teman-teman ini juga bisa dapat insight juga seperti apa sih pariwisata. Karena kan background kami nggak ada yang jarang yang mostly dari UMKM kemudian menangani pariwisata, sehingga memang ketika bicara data itu kan kita butuh juga insight dan juga background dari teman-teman peneliti di bidang tersebut. Gitu mungkin. Siap. Ya, makasih Pak Setia. Mudah-mudahan kalau itu bisa ya. Oke, baik. Saya cerita lembaga dulu, saya dulu, karena lembaga saya ini sering juga orang ngomong LPPM apa, karena memang di setiap kampus itu ada lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat itu. Padahal kami bukan ya. Kami berdiri tahun 53, sudah senior, sudah tua. Kami merupakan satu dari 4 lembaga penelitian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Ada lembaga demografi yang suka ngurusi rokok, tembakau, ya, kemudian berbagai isu kependudukan. Ada lembaga manajemen yang ngurusi manajemen perusahaan. Jadi beberapa saudara tahu saya dosen UI, dia bilang, ajarin saya pemasaran. Saya nggak ngerti pemasaran, ya. Itu urusannya manajemen gitu ya. Kemudian ada pusat pengembangan akuntansi. Kampus kami di Salemba, monggo mampir Mas Faris dan rekan-rekan lain kapanpun mampir. Kami punya 44 peneliti tetap, 34 peneliti on project base, dan 31 staf pendukung. Ya, cukup ramai lah gitu ya. Alumni LPM, bukan dosen FP, peneliti LPM, tentu sudah familiar Pak Khatib Basri, Pak Faisal Basri, Pak Sri Mulyani, Pak Bambang Brojo, Pak Darmin Nasution, semua peneliti basisnya. Bukan sekedar dosen-dosen, sekarang modal baca buku aja kalah pinter dengan mahasiswanya pasti, maka harus penelitian. Kalau ngajar sambil neliti baru kita cukup pede ya, cerita ke mana-mana. Ada Mas Windy nih ya? Mas Windy kelihatannya, Mas Windy Putranto kah?
Windy ikut sama saya juga tuh di ASEAN Proses 2, Oh, bisa gitu. bilang ya. Oh iya. Bro Selamat pagi Mas Windy. Satu guru satu ilmu, jangan mengganggu ya Mas. Nah, ini nama-nama peneliti LPM, bekas peneliti LPM yang saya sebut tadi ya, Pak Bu Sri Mulyani, Pak Khatib Basri, Pak Faisal Basri dan sebagainya, itu yang pinter-pinter ya, yang sedang-sedang saja jaga kantor seperti saya gitu ya. Kemudian produk kami ada riset, ada consulting. Kalau riset tentu tujuannya merubah cara pandang orang kalau dengar, wah saya belum kepikir sebelumnya gitu ya. Tapi kalau consulting hasilnya dipakai pihak lain, misalnya ada perusahaan atau Pemda ingin memotret situasi di daerahnya atau memotret manfaat dari keberadaan pabriknya, itu datang ke kita potretkan, potretnya dibawa kemana-mana. Ini menurut LPM kami seperti ini, itu consulting. Kemudian kami punya divisi diklat, penjenjangan perencana, mungkin rekan-rekan di BPS juga ada perencana, sekarang sudah jadi fungsional. Perencana itu kami punya penjenjangan dari pertama, muda, madya, utama, dari kami yang melakukan untuk beberapa instansi. Kemudian pendampingan Indonesian Aid, kemudian ada beberapa inisiatif Indonesia itu bidangnya LPM membidani. Kemudian publikasi, kami punya jurnal yang terakreditasi Sinta 2, kemarin baru saja call for paper, dan kelihatannya Pak Setia ada 2 pemenangnya. Dari 10 pemenang itu 2 dari satu dari BPS daerah, 1 dari BPS pusat ada gitu ya. Jadi senang sekali nih rekan-rekan BPS masuk ke risetnya. Kemudian ada seminar, diskusi publik ya. Baik, ini strukturnya, direkturnya Ibu Riatu, wakil direkturnya Pak Kiki Feriko, sekarang menjadi tenaga ahlinya Bu Sri Mulyani. Pak Rofik ada di wakil kepala bidang diklat, ada di Dewan Riset DKI. Ibu Christine ahli pajak yang punya forum namanya Tax Reform. Kemudian kami punya 7 pusat kajian, tapi 1 pusat kajian diangkat menjadi kepala BKF Pak Febrio Kacaribu, sisa 6 ya. Kepala kajian makro dan moneter sekarang masih kosong, sisa 6. Kalau rekan-rekan tertarik dengan isu SDGs, sustainability dan ekonomi lingkungan, itu Ibu Alin, Dr. Alin siap untuk diundang nanti. Kalau bicara Pak Caikal sudah Pak Setia ya kemarin ya. Kalau bicara ekonomi tingkah laku dan digital, ini Pak Caikal. Sudah. Ya. Oke. Kemudian untuk ketenaga kerjaan, produktivitas dan inovasi Bu Ari Damayanti. Kalau saya di iklim usaha dan rantai nilai global, saya bidangnya ekonomi internasional, UKM, kemudian industri, ya, investasi dan sebagainya. Kemudian sosioantrop, pemberdayaan masyarakat, Ibu Budi Sulistiawati. Kemudian ekonomi regional dan energi Pak Uka Wikarya. Ya, ini struktur kami. Ya. Kemudian produk itu maksudnya produk itu gini, tidak dipesan pun kita buat. Jadi lembaga kan harus ada produknya. Gitu. Kalau nggak ada produknya, ya jadinya bukan lembaga penelitian ya. Kalau lembaga consulting murni, kalau penelitian itu tidak dipesan pun kita buat. Beberapa produknya adalah 1 jurnal Economics and Finance in Indonesia, Sinta 2 sudah terakreditasi, tidak memungut biaya bagi penulis. Ya, jadi nulis di sini tidak dipungut biaya, sampai ke proofreadernya kita tanggung, ya keren banget gitu ya. Itu inisiatif kami. Kemudian nanti pendiri kita punya platform ukmindonesia.id yang direkturnya akan bicara nanti setelah saya. Kita punya laporan bulanan inflasi. Laporan bulanan inflasi ini mendahului laporannya BPS. Mohon maaf. Jadi emang sengaja diadu Mas Faris dan Mas Setia, bukan diadu ya. Kita mau tahu model kita sama nggak, akurat nggak gitu. Jadi beberapa hari sebelum BPS mengeluarkan, kita ngeluarin duluan gitu. Kita prediksi segini. Kalau salah berarti ya berarti nggak bagus kita punya model kan gitu kan. Kemudian outlook juga kita duluan gitu ya. Bahkan ada laporan suku bunga kita mendahului rapat Dewan Gubernur BI. Kita mau nunjukin apakah cara kita melihat itu sesuai dengan pemerintah gitu ya. Kemudian bulanan Trade and Industry Brief, kalau ini beda. Kalau ini kami menafsirkan angka neraca perdagangan yang dikeluarkan BPS tiap tanggal 15. Kan ada berita resmi statistik yang tanggal 15 itu ya, ekspor impor ya, Mas Faris ya. Nah, tentu BPS mengeluarkan angka tapi kan tidak terlalu cukup leluasa menafsirkan angka itu. Nah, kita menafsirkan angka itu kira-kira apa yang terjadi gitu ya. Ini sebenarnya sudah terjadi kolaborasi nih. Like that, all those government services, if it is provided through the formal. Ini ya, kemudian saya cerita dulu list secara umum, ada daftar riset terkait
pariwisata, ekonomi kreatif, dan UKM selama 3 tahun terakhir itu kami di bagian saya, hanya di bagian saya. Kalau di bagian yang lain mungkin ada tapi tidak bisa saya sebutkan, di divisi saya saja. Satu yang sedang jalan ini belum bisa saya share hasilnya, kajian pengembangan distrik ekonomi kreatif. Ya, jadi intinya adalah ketika sebuah kota baru tumbuh, muncul kebutuhan akan ekonomi kreatif, baik dari arsitek, desain, kemudian seni, kemudian kriya, dan macam-macam. Itu bagaimana kalau dibuatkan di satu distrik, walaupun model distrik yang ada sebetulnya tidak harus berbentuk satu wilayah industri gitu ya, Mas. Mungkin contoh distrik ekonomi kreatif yang kita tidak sadari walaupun bentuknya bukan seperti kawasan industri adalah misalnya Cimahi, ya. Cimahi itu kan, atau Sleman, itu sebenarnya sudah jadi distrik ekonomi kreatif walaupun tanpa terlihat secara fisik ada bordernya gitu ya. Nah, ini faktor-faktor apa yang diperlukan untuk membentuk distrik ekonomi kreatif belum bisa kita share hasilnya karena laporan akhirnya masih direview oleh klien. Kemudian ini Kominfo, kesiapan adopsi teknologi UKM di daerah wisata untuk naik kelas. Jadi intinya nanti kita akan share sedikit mungkin ya. Intinya adalah untuk naik kelas salah satu syarat yang diperlukan UKM adalah mengadopsi teknologi. Teknologi ini kadang-kadang disalahartikan teknologi itu sebatas pada pemasaran online. Padahal kan enggak ya. UKM bisa menggunakan teknologi untuk berbagai macam lini produksinya. Dari mulai mencari vendor, dari mulai mencari bahan baku, mencatat keuangan, aplikasi penggajian, kan banyak sekali teknologi yang bisa digunakan. Bukan hanya gimana caranya masuk marketplace, bukan seperti itu ya. Nah, kadang-kadang tantangannya adalah mindset atau mentalitas dari pelaku UKM-nya belum terlalu siap, mungkin pikirannya repot gitu ya. Kemudian kita tahu akses internet belum terlalu merata di seluruh Indonesia ya. Ada yang tahu gimana status penetrasi internet di Indonesia saat ini? Mungkin rekan-rekan BPS tahu ada berapa desa yang belum dapat internet gitu? Konon katanya 12.000 ya, 12.000 desa belum ada internet. Yang dari sisanya yang sekian 60 ribuan internetnya ada dan tiada gitu ya. Jadi ya 12.000 belum ada, sisanya ada dan tiada gitu ya. Nah, intinya satu mindset, kedua adalah sumber daya untuk mengupdate-nya. Kadang-kadang kan kita bisa ya membuat laman, membuat layout promotion di salah satu page atau marketplace bisa, tapi ngupdate-nya kan butuh effort juga. Itu sering ya kan, misalnya ambil contoh pengemudi transportasi online itu kita beli, dia ketipu karena warungnya udah nggak ada, atau menunya udah ganti tapi nggak diupdate gitu ya. Itu kan tidak sepele juga. Jadi makanya studinya disebut kesiapan adopsi teknologi UKM di daerah wisata untuk naik kelas. Kemudian berikutnya ini nanti keuntungan kalau mereka sudah menggunakan teknologi, Mas Faris dan rekan-rekan, maksudnya bukan hanya pada bisnis mereka tapi pada pendataan. Kalau mereka, gampangnya gini, kalau UKM itu yang aktif ya, yang betul-betul punya usaha itu, dia katakanlah dia menggunakan aplikasi keuangan untuk mencatat transaksi keuangannya tiap hari gitu ya. Nggak usah bikin laporan keuangan, pokoknya transaksinya catat, jual beli catat. Kemudian si pengelola, si penyedia jasa aplikasi pengelolaan keuangannya ini kan jadi punya data UKM yang real. Nah, data ini kan bisa lebih mahal daripada emas saat ini kan. Kita tahu ketika pemerintah meluncurkan bansos produktif kemarin, banyak yang salah sasaran karena tidak ada data UKM yang akurat. Karena bukan salah pemerintah, karena UKM-nya ganti bisnis setiap 2 bulan gitu kan. Punya kerajinan bambu, begitu sepi ganti jadi galon aqua galon. Susah ganti lagi gitu ya kan. Pemerintahnya yang surveinya, sensusnya tiap 5 tahun pasti datanya nggak tepat, atau tiap 4 tahun gitu ya kan, datanya pasti nggak tepat, bukan salah siapa-siapa. Tapi kalau ada pemegang aplikasi yang real time, yang setiap saat dia tahu, nggak usah banyak-banyak UKM-nya, anggotanya 100.000 aja, itu kan mahal sekali harganya ya. Jadi saya pikir ujungnya nanti di aplikasi dan pendataan gitu akan keren. Dan untuk melihat ketika pemerintah melakukan intervensi A, bisnisnya naik nggak, transaksinya naik nggak, kan nggak perlu pakai survei lagi. Dari aplikasi itu udah tercatat, dikasih bantuan bulan apa, habis itu transaksinya naik atau enggak, kan itu akan keren ya. Nah, ini berikutnya yang mungkin terkait dengan urusan big data, akan seru juga kalau di big data ya. Kita mendapat pekerjaan dari Kemenparekraf, sekarang udah masuk lagi, Krafnya udah masuk ke Kemenpar lagi. Itu loh, rekan-rekan di sini tahu Videotron di sepanjang jalan raya itu ya.
pernah tahu yang namanya Videotron kan? Iya. Ya, itu seberapa efektif sih? Mungkin rekan-rekan tahu tapi nggak baca, tidak menangkap. Tahu ada Videotron, tapi belum tentu bisa mendalami isinya, karena kan sambil lewat kecepatan tinggi kan, paling 5 detik, 10 detik gitu ya. Ada nggak rekan-rekan di sini yang ada nggak Videotron yang sangat melekat di pikirannya rekan-rekan di sini? Videotron mana? Ya silakan, nggak harus Mas Faris, siapa aja gitu. Kita ngobrol-ngobrol aja begini. Ada nggak Videotron kantor mana atau kementerian mana di Jakarta ini yang melekat betul di kepala Anda? Melekat betul baik dari sisi tongkrongannya maupun pesannya. Yang dibajak, Pak. Yang kasus kan. Saya mau bilang tapi nggak enak, Pak Willy. Videotron yang dibajak itu loh. Oh. Yang ada gambar itu loh. Waduh, Mas Willy sekali. Kalau saya jadi kita teliti seberapa efektif, karena kan orang lewat paling 5-10 detik, sedangkan pesan-pesannya kadang-kadang panjang. Contoh kasus saya kalau ke kantor kedua saya kan di Kementerian Perdagangan, sebelum Kementerian Perdagangan tuh ada Videotron yang saya lewati. Videotronnya KKP, Kelautan Perikanan. Isinya Pak Menteri lagi menyampaikan program atau pesan. Laut kita begini-begini. Nah, ternyata ditangkap KPK gitu ya. Itu melekatnya karena saya berulang-ulang lewat situ, sehingga saya tahu, tapi pesannya pun nggak terlalu nangkap saya gitu. Jadi kita diminta riset, tentu Pak Wisnu Tama kan sangat concern dengan yang gini-gini nih, apa sih supaya pesan itu sampai seperti apa. Nah itu mungkin kalau dikaitkan dengan big data, dengan mobilitas orang ya, orang lalu lalang dengan kecepatan berapa di daerah mana, itu bisa menjadi info yang berharga. Kira-kira nanti menjadi muatan iklannya berapa detik dengan konten seperti apa gitu ya. Ini akan menarik. Tapi lagi-lagi laporannya baru disubmit, jadi belum terlalu banyak bisa cerita gitu. Tapi ini menarik kalau punya data yang besar nih. Kemudian efektivitas poster digital. Nah, poster digital saya nggak tahu. Kalau ini kan untuk internal. Kalau BPS pasti kan di kantornya banyak ya, di lift, di ruang tunggu, di mana-mana tuh ada poster yang menanamkan nilai-nilai dari BPS sendiri. Ada ya? Informasi birokrasi biasanya, Pak. Banyak ya? Anti korupsi. Anti korupsi. Yes, gitu kan misalnya. Atau nilai dari core values dari BPS-nya tuh apa, gitu kan? Nah, itu juga kita diminta untuk lihat kira-kira konten seperti apa, lokasi mana yang efektif menyampaikan, dan apakah itu bisa mentransformasi orang dari melihat, tahu sampai merubah perilaku. Gitu ya. Seru juga, gitu ya. Ilmu baru buat kita. Kemudian kita ada studi dampak COVID terhadap pariwisata pada provinsi nasional dan provinsi. Ini pakai irio-irioan ya, hanya untuk melihat seberapa dalam dampaknya. Nanti kita cerita lebih lanjut gitu ya. Karena beda provinsi tentu beda jenis turis ya. Kalau turis internasional, menurut bapak-bapak dan ibu di sini paling banyak ke provinsi mana aja? Kapan itu, Pak? Pas pandemi, Pak? Sebelum pandemi. Turis asing itu paling banyak ke provinsi? Bali pasti, selain Bali? Jakarta yes, betul, pasti banyak yes. Walaupun kata-kata turis di sini bisa jadi untuk bisnis trip ya, tapi betul, tetap dihitung wisata ya. Yang lain? Kalau dari big data sih ngelihatnya waktu pandemi dari ini Pak, flight dari penerbangan keluar masuk luar negeri, yang paling banyak tuh ada 5 bandara. Cuma itu waktu pandemi, Pak. Sebelum pandemi mungkin gimana Pak? Enggak apa-apa, saya semua benar tadi ya. Bali, tentu ada Bali, ada tadi Jakarta, serta provinsi-provinsi besar. Tapi yang surprise adalah ternyata Riau, bukan Kepri ya, Riau daratan. Itu banyak besar. Kenapa? Ternyata turis Malaysia sekarang sudah bosan ke Batam, sudah mulai bosan ke Bandung ya. Bandung kan sering dulu ya. Bandung itu sempat full dengan orang Malaysia gitu. Saya nginep di hotel gitu yang kalau lagi makan di kantinnya gitu sebelahnya bahasa Malaysia. Kalau ke Kartika Sari yang beliau orang Malaysia. Sekarang udah mulai bosan ke Riau.
Kenapa Riau? Karena ternyata resemble, menyerupai kultur mereka, tapi lebih asri, lebih orisinil. Ada istana Siak, ada macam-macam, itu menarik. Jumlahnya 150 ribuan kalau nggak salah tahun 2019. Ya. Itu luar biasa ya. Nah, kalau turis domestik, ya tentu yang paling terpukul dari berkurangnya turis domestik adalah provinsi besar, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, gitu ya, karena mobilitas orang di situ kan tinggi. Baik, nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian dampak pariwisata terhadap distribusi pendapatan dan kemiskinan. Bapak dan Ibu di sini mungkin bisa komentar nggak? Pariwisata itu jelas memberikan pemasukan untuk masyarakat, ya. Tapi apakah dia pendapatannya mengalir ke kelompok masyarakat termiskin atau enggak? Banyak. Si Faris kan sering ngeser link gitu. Kalau bagus sih. Di mute. Kalau menurut bapak-bapak di sini, kita tahu pariwisata memberi devisa. Tapi pertanyaannya adalah, apakah pengeluaran dari turis itu masuk ke kelompok masyarakat terbawah atau enggak? Gitu kan? Dan kalau enggak, berarti malah memperparah ketimpangan pendapatan. Walaupun devisa masuk, tapi sebetulnya tidak menyelesaikan masalah ketimpangan. Kalau menurut bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, gimana sih pariwisata itu devisanya masuk, tapi apakah dia pengeluaran wisatawan itu bisa menetes ke kelompok masyarakat dengan pendapatan terbawah atau tidak? Apa Pak? Diskusi aja. Pariwisata di sini biasanya itu tergantung di lama mereka menetap juga ya Pak. Gimana tuh? Jadi kayak nggak cuma datang, tapi bagaimana wisatawan asing itu lama menetap di suatu tempat. Yang saya pernah dengar gitu. Ya, gimana tuh? Ya, misalnya lama tinggal. Kalau tinggalnya lebih lama, oke, spendingnya lebih banyak, itu fine. Tapi maksud saya, apakah belanjanya mereka itu akan dinikmati oleh kelompok masyarakat terbawah? Silakan, monggo aja. Mungkin diskusi, mungkin ada nggak yang punya pendapat lain dari peserta sini? Kan pesertanya cukup banyak, saya lihat ada beberapa 20-an lebih. Silakan. Ada Mas Gozi, ada Mbak Sukma, ada Mas Fauzi, ada Mbak Yesri. Monggo diskusi aja, Mas Khairul, Mbak Indah. Ya. Sebetulnya pariwisata itu selain devisa, dia bermanfaat untuk orang yang miskin nggak di Indonesia? Silakan. Saya coba jawab, Pak. Silakan Mbak Yesri ya? Bukan Pak, Nisa. Mbak Herunisa, ya. Iya. Silakan. Jadi menurut saya pariwisata berdampak untuk kemiskinan dari segi membuka lapangan usaha baru. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dengan adanya promosi pariwisata untuk berkunjung ke suatu daerah, misalnya itu juga bisa membuka, misalnya lebih menggali potensi yang ada di daerah itu dan membuka lapangan usaha yang akhirnya bisa merekrut tenaga kerja yang bisa mengurangi kemiskinan. Oke, baik. Makasih Mbak Herunisa ya. Ya, kalau riset kami menunjukkan mungkin ada kesamaan dengan pendapat Mbak Herunisa. Pertama yang menentukan adalah ternyata turis asing dan turis domestik beda ya dampaknya terhadap orang miskin ya. Kalau turis domestik lebih banyak menetes ke kelompok pendapatan di kuartil-kuartil yang desil-desil yang bawah. Ya, desil 9, desil 10 itu 8, 9, 10 masih dapat manfaat dari turis lokal. Tapi kalau turis asing nggak terlalu. Kalau yang turis asing yang level bawah malah ngemis gitu, ada yang ngemis di Bali itu malah minta-minta gitu ya. Jadi sebetulnya selain sibuk menarik turis asing, turis lokal juga tidak boleh diabaikan. Penting ya. Kemudian ini juga Mbak Herunisa dan yang lain-lain. Masalahnya adalah dari temuan kami kan ketika daerah-daerah wisata yang tidak jauh dari kota besar itu malah tidak dapat banyak tetesan. Kenapa? Karena nanti nyewa mobilnya, nginapnya pasti di kota besarnya. Ke daerah-daerah sekitarnya itu tidak nginap, dia cuma numpang lihat-lihat terus pulang.
Nah ini gimana nih? Contoh ya, contoh paling gampang. Bapak dan Ibu pernah ke Borobudur ya? Pasti ya. Nginepnya di Magelang atau di Jogja? Di Jogja, Pak. Di Jogja. Berarti sewa mobilnya, hotelnya untuk orang Jogja kan? Iya, Pak. Iya. Warga Magelangnya dapat Nggak dapet. apa? Ya dapat paling beli topi hanya rajutan itu kan, beli kaos-kaos, ya gitulah kira-kira ya. Jadi sangat penting untuk menyikapi ini. Gimana caranya di dekat Borobudurnya ada atraksi lain yang membuat orang menginap, gitu. Bukan hanya Borobudur. Kalau Borobudur setengah hari selesai kan pulang. Tapi di sekitar Borobudur apa? Misalnya berbagai upaya dipromosikan, misalnya apa? Borobudur Marathon. Nanti dekat-dekat Borobudur ada kegiatan olahraga atau festival yang lain yang membuat orang lebih dari 1 hari baru mereka menginap di situ. Baru restorannya dapat. Kan kira-kira gitu ya isunya ya. Itu terjadi pada beberapa situasi ya, misalnya ya itulah contoh paling gampang mungkin Borobudur. Oleh karena itu Bapak dan Ibu jangan surprise kalau dilihat jumlah turis asing Jawa Tengah nggak sebanyak yang kita duga. Padahal di situ ada Borobudur kan, Borobudur itu ternyata Jawa Tengah kan, gitu ya. Kenapa? Ya karena nginapnya kalau dihitung dia nginap di hotelnya pasti di Jogja. Jadi ini banyak hal yang turisme pasti mendatangkan manfaat dan devisa, tapi gimana turisme bisa bermanfaat untuk sampai ke orang yang di pedesaan atau orang yang di desil pendapatan terbawah, yaitu satu tidak boleh mengabaikan turis lokal, dan kedua gimana caranya dia supaya tinggal setidaknya menginap di daerah-daerah di kampungnya gitu ya. Tentu atraksinya harus ada dan masyarakatnya juga bisa pakai menyiapkan homestay. Bapak dan Ibu mungkin pernah jalan-jalan ke luar negeri, pasti pernah ya. Kalau jalan-jalan ke luar negeri, di pinggir jalan lihat ada tanda, ada sign, ada rambu, tulisan bergambar tempat tidur garpu sendok. Pernah lihat ya? Tempat tidur, ya, tempat tidur garpu sendok. Kira-kira apa maksudnya? Atau tulisan BNB. Break and breakfast. Yes, bed and breakfast. Apakah itu hotel? Bukan. Itu kan sebetulnya rumah-rumah, kebanyakan rumah-rumah warga gitu ya. Rumah-rumah warga, tapi dia menyediakan layanan bed and breakfast dengan layanan yang sudah terstandarisasi oleh nasional. Jadi kalau ke situ, minimal kamarnya sebersih apa, keamanannya seperti apa, aman nggak bakal diambil barangnya, bersih, tidak ada kecoanya, kemudian pagi sarapannya apa. Jadi dengan standar itu, dengan standarisasi itu, maka banyak warga, turis-turis yang tidak terlalu banyak uangnya bisa cukup confidence untuk nginep di bed and breakfast. Kemudian warga yang hanya punya 1-2 kamar ekstra tetap bisa dapat manfaat dari pariwisata. Nah mungkin ke depan akan, kalau perkembangan pariwisata kita ke sana kan seru juga gitu ya. Kita budget pas-pasan. Kalau BPS sih nggak mungkin pas-pasan, uang sakunya banyak ya. Misalnya jalan gitu, lihat ada tanda BNB, ada sertifikat Kemenpar, terakreditasi oleh Kemenpar atau ya sudah tersertifikasi oleh Kemenpar. Oh pasti aman, pasti bersih, walaupun sederhana. Nah, kita pede masuk. Nah dengan cara itu barulah kita akan memberi manfaat pariwisata itu ke masyarakat banyak gitu ya. Indonesia sudah ada ya Pak? Sudah mulai, walaupun itu di tingkat daerah ya, beberapa pemerintah daerah itu sudah saya nggak tahu ya, beberapa tempat, misalnya apa, Nusa Tenggara Barat ada beberapa tempat yang sudah seperti itu ya, tapi belum meluas, belum nasional ya. Saya pikir akan keren, dan sistemnya sistem review atau sistem punishment juga kalau ternyata di situ kecolongan barangnya, cabut sertifikatnya kan begitu ya. Ada turis nginap di situ, barangnya hilang gitu ya. Sebetulnya ketika pemerintah terlambat merespon itu, yang muncul akhirnya kan Airbnb, ya kan? Kemudian akhirnya muncul hotel-hotel yang kelas 200-300 ribuan. Ide dari Amaris ketika pertama muncul adalah menyediakan hotel yang kelas hotel, tapi harga kaki lima kan kira-kira gitu. Amaris ketika muncul dulu kan 10 tahun lalu kan tarif masih 200-an. Ya, bagi masyarakat yang ragu-ragu gitu duitnya pas-pasan, Amaris saja gitu ya. Itu karena mereka menangkap betul kebutuhan rasa nyaman, rasa aman, tapi mereka siangnya nggak pernah di kamar, siangnya pasti jalan, berarti kan hotel hanya untuk tidur, tapi butuh bersih dan aman. Nah, sekarang Amaris sudah 400-500. Oke,
Itu beberapa ini aja. Kemudian ini juga sedang seru nih, sedang hot ya. Walaupun bukan UKM tapi ada kaitannya dengan UKM. BUMDes ya, lagi ramai. Ada yang meneliti BUMDes nggak rekan-rekan di sini? Ini juga data penting, nanti dikaitkan dengan data Podes gitu ya. Dikaitkan dengan aplikasi pencatatan keuangan dan segala macam, akan seru nih. Apa itu BUMDes? Mungkin rekan-rekan di sini ada familiar BUMDes? Ada yang familiar rekan-rekan di sini? Badan usaha milik desa. Apa bedanya BUMDes dengan koperasi dengan UKM? Kan masyarakat gitu, pemerintah ngapain lagi sih ada BUMDes? Koperasi aja, KUD aja nggak jalan gitu kan? UKM aja belum naik kelas, apalagi BUMDes nih? Ada yang tahu? Silakan. Diskusi aja ya, nggak ada benar salah, nggak ada nilai tesnya gitu. Silakan. Ada Mbak Eci, ada Mbak Duina, ada Mbak Ana. Bu Eci itu yang bikin Rio tuh, yang bikin IO itu Bu Eci itu. Siap, saya Pak yang bikin 34 provinsi Pak. Saya cuma mengkonsolidasikan. Siap. Iya. Apa bedanya BUMDes dengan UKM dan koperasi? Ini BUMDes karena dibuat secara korporasi gitu ya Pak. Oke, yes, bisa saya terima. Yang lain? Koperasi itu milik siapa? Milik anggotanya kan? Iya. UKM milik pendirinya. Kalau BUMDes milik pemerintah desa. Ya. Itu bedanya. Itu kan? Jadi desa sekarang punya usaha, punya perusahaan seperti BUMD, provinsi atau daerah punya BUMD, seperti negara punya BUMN. Gitu. Nah, itu seru. Nanti kita akan bahas ya. Nah, ini apa pentingnya dengan BPS ini akan menjadi kebutuhan data akan BUMDes ini menjadi penting ke depan, terutama dikaitkan dengan potensi desa. Kenapa? Ketika saya lupa nama, saya paling jelek kalau suruh ngapalin undang-undang dan peraturan pemerintah ya. Undang-undangnya menyaratkan agar desa punya BUMDes. BUMDes punya kelebihan apa? Dia berhak penempatan dana dari dana desa. Nah, berarti modalnya nggak sulit tuh, tiap tahun minimal 100 juta dikasih dari dana desa. Tapi kalau si direksi BUMDes ini ditunjuk, dia nggak punya ide mau bikin usaha apa, gitu ya, nggak bisa menggali potensi desa. Kira-kira apa yang dia lakukan, Bapak dan Ibu? Atau misalnya ya, rekan di sini ditunjuk jadi direksi BUMDes di kampung. Oh, pulang kampung, bangun desa gitu misalnya ya. Mas Windy nih pulang ke Jogja, suruh jadi direktur BUMDes gitu. Tapi atau siapalah gitu ya. Tapi belum ada ide mau bikin usaha apa, BUMDesnya punya unit usaha apa. Maka usaha apa yang akan dilakukan pertama? Kalau belum punya terlalu ide, belum sempat membuat pemetaan potensi desa, apa yang dilakukan oleh BUMDes biasanya? Atau Mas atau Mbak di sini, supaya BUMDes itu ada pemasukan, ngapain? Ditaruh di bank. Yes, boleh, walaupun bisa. Di toko, kelontong. Toko kelontong pasti, ya. Toko kelontong juga nggak sulit. Kenapa? Ya, tinggal kerjasama aja sama jaringan minimarket modern kan. Nah, misalnya dengan ya kita sebut aja Indomaret atau Alfamart. Atau dengan mitra BUMDes Nusantara, barang dipasok. Itu kan gampang, cepat jadi duit. Tapi ada problem nggak dengan usaha seperti itu? Ada. Cuma menggali margin doang ya Pak. Yes, dan ini Bu, mematikan warung kelontong yang ada di desa dong Bu. Ya kan? Berarti kan malah usaha punya pemerintah desa mematikan usaha warga desa. Kan gitu. Karena apa? Dia dapat barang lebih murah lah. Kemudian dia akan mematikan. Maka sebetulnya isu ke depan BUMDes adalah pemetaan potensi desa supaya masing-masing BUMDes itu bukannya mematikan usaha yang ada di desa, justru memperkuat usaha warga. Makanya BUMDes yang kalau Bapak dan Ibu sering lihat, BUMDes yang sering mengemuka adalah yang bikin wisata-wisata desa ya. Ada nggak beberapa yang ngetop wisata desa apa aja? Mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar. Klaten, ya. Apa itu? Umbul Harjo ya? Umbul. Ya. Ponggok. Ya. Ponggok, ya. Ada lagi nanti wisata Bali. Hah? Bali. Bali ini Pantai Pandawa ya? Pandawa, betul. Ya. Saya udah lama nggak jalan-jalan jadi lupa Pak Revi. Kenapa? Sudah lama nggak muter-muter nih.
Iya. Enggak, maksud saya nyebut beberapa daerah wisata yang kegiatan wisatanya dikelolanya oleh BUMDes, maksud saya gitu. Kalau yang dikelola oleh swasta sih kita udah nggak heran lah gitu ya. Tapi BUMDes yang ngelola gitu. Nah itu artinya Pantai Pandawa itu tadinya nggak ada apa-apa, tapi BUMDes yang mengelola gitu. Artinya dia tidak mematikan bisnis yang udah ada di desa. Oke, kita lanjut dulu, nanti kita bahas lebih lanjut. Ada lagi tentang industri penerbangan. Ini juga seru nih ya. Kita buat studi waktu itu. Kemarin ada rame-rame heboh di Indonesia mengenai pengurangan status bandara internasional. Dengar nggak? Ada yang dengar nggak? Jadi masyarakat masih belum menangkap jelas nih kan. Pak Presiden gencar membangun bandara. Tasik sekarang ada bandaranya, ya. Kemudian Purbalingga sih ada, tapi jadi ramai Purbalingga. Pangandaran ada, sampai ke kota-kota kecil ada di mana itu Madura, Pamekasan atau mana ada bandaranya, gitu ya. Tapi satu saat Pak Presiden mau bicara jangan terlalu banyak bandara internasional. Sebetulnya apa sih yang terjadi? Ngikutin nggak? Apa sih isunya? Bandara mati. Bandara mati gimana maksudnya? Ya kayak Kertajati kan nggak hidup tuh, meskipun proyeksinya adalah untuk memindahkan bandara Ocean Sastra Negara Bandung ke Majalengka, tapi ternyata animo masyarakat untuk menggunakan Kertajati masih kecil gitu. Akibatnya rencana untuk memperbesar kawasan baru seperti Majalengka, Kuningan, Cirebon itu menjadi nggak sesuai dengan rencananya begitu. Siap Mas. Ya bagus sekali ya, nyambung sekali ya Mas Yudi. Nanti salah satu isu juga dengan yang dikaitkan dengan pariwisata tuh begini. Sebetulnya maunya pemerintah itu bandara internasional nggak usah banyak-banyak, tapi semuanya jadi super hub. Misalnya begini, kalau Makassar, kemudian saya nggak tahu Makassar, Ternate, Manado misalnya itu menjadi hub, maka tidak perlu ada penerbangan langsung dari Jakarta ke Tobelo misalnya, atau dari Jakarta Ambon lah misalnya Ambon, Makassar dan Manado itu menjadi hub, maka tidak perlu ada penerbangan langsung dari Jakarta ke Ternate. Nah, cukup Jakarta ke Makassar, Jakarta ke pusat hub-hubnya, nanti dari hub itu melayani wisata yang kecil-kecil gitu loh, sehingga penerbangan menjadi efisien, maunya kan begitu. Nah, jadi penerbangan bandara internasional juga jangan banyak-banyak supaya itu bisa menjadi super hub. Nanti itu bisa justru mengembangkan wisata yang kecil-kecil yang di sekitarnya gitu ya. Idenya seperti itu. Jadi maunya bandara internasionalnya jangan terlalu banyak gitu. Tapi sebetulnya kalau dilihat dari persaingan usaha, kita mencium juga, karena kita akademis kan kita agak bebas sebenarnya. Kita mencium ini ada proteksi untuk maskapai lokal juga nih. Karena kalau penerbangan asing langsung ke kota-kota kecil kan maskapai lokalnya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau dia dipaksa ke Indonesia ke satu hub dulu, dari hub itu menyambung ke tujuan wisatanya lewat dengan menggunakan maskapai nasional ya. Kita plus minus nanti kita bahas lah ya. Kira-kira itu tapi kira-kira isunya itu. Lanjut cepet-cepet aja nih, mungkin Bu Dewi udah bergabung ya. Kemudian ada kawasan ekonomi khusus pariwisata. Ya, kawasan ekonomi khusus itu apa? Intinya kalau orang invest di situ mendapat keringanan insentif fiskal dan non fiskal, ya, baik tax holiday dan segala macam. Kayak pariwisata yang paling dekat dari Jakarta mana Bapak dan Ibu? Kampung. Hah, mana? Kampung kali Anda apa namanya? Tanjung Lesung. Yes, Tanjung Lesung ya Mas. Nah, isu Tanjung Lesung sebelum tsunami ya, karena kena tsunami. Sebelum tsunami apa sih isu pariwisata di Tanjung Lesung yang kira-kira membuat dia akan sulit maju kalau tidak diadres apa? Gak harus Mas Windy ya. Infrastruktur, jalan tol. Jalan tol, yes. Aksesnya. Akses. Infrastruktur. Yes. Jadi infrastruktur kan ternyata ada macam-macam nih. Infrastruktur fisik aja ada macam-macam. Fisik itu ada transportasi, ada komunikasi, ada energi gitu ya. Terus ada itu dari sisi jenis infrastruktur fisiknya. Kemudian ternyata infrastruktur itu ada yang hard, ada yang soft. Kalau jalan tol ke Tanjung Lesung jadi, oke, yang punya kendaraan pribadi fine. Kalau yang angkutan umum gimana? Kereta. Rencananya mau ada stasiun di sana ya? Itu dia Mas Windy. Jadi ternyata
selain jalan dan rel dan ini harus ada antar modanya kan? Ya. Jadi pertanyaan orang kan gini, oke, Tanjung Lesung ada tol, keretanya mungkin saya nggak tahu dari Merak atau dari Maja atau saya nggak tahu ya, saya belum tahu. Tapi pertanyaan saya, kalau saya dari Terminal Cilegon mau ke Tanjung Lesung naik apa? Kalau dari dari Terminal Serang naik apa? Kalau dari Kalideres naik apa? Kan itu yang ditanyakan orang pertama. Gitu. Kalau yang punya kendaraan pribadi sih oke, tolnya jadi gitu ya. Tapi sebetulnya pertanyaan kalau dari Kampung Rambutan lewat mana? Saya harus kemana dulu? Nah itu intermoda yang kita kadang-kadang terlambat atau salah kita terlambat mengadres, kita fokus pada fisiknya gitu. Antar moda menjadi penting. Padahal kalau turis-turis level atas sekarang kan nggak mau repot ya, maunya dari berangkat dari rumah sampai ke tempat tujuan sampai balik lagi tuh semua udah jadi satu paket misalnya bundling gitu ya. Itu kan kalau dia tanya-tanya nanti naik apa ya, dari sana bingung dia mau gitu ya. Jadi antar moda menjadi penting gitu ya. Itu kek ya. Kemudian prioritisasi ini menarik ya, tapi ini nggak terlalu nyambung ke mungkin BPS, tapi singgung sedikit aja bahwa bolak-balik kita bilang pariwisata itu pendorong ekonomi nasional, pariwisata itu penyumbang devisa dan segala macam. Tapi saya tanya, kalau pabrik beroperasi di atas jam 9 malam, listriknya ada diskon nggak Bapak dan Ibu? Ada ya, di luar beban puncak ada diskon. Ya, listriknya. Tapi kalau hotel atau kafe dia bikin acara malam, listriknya diskon nggak? Nggak ada. Nah, katanya prioritas, tapi fasilitasnya nggak ngikutin. Fasilitas fiskalnya nggak ngikutin. Ya kan? Nah, kalau mau prioritas, kalau betul pariwisata itu adalah prioritas, ya misalnya ada insentif seperti itu, ya ada insentif listrik untuk di luar beban puncak. Kan PLN senang kalau ada yang pakai listriknya di luar jam-jam sibuk kan? Mestinya supaya orang itu beralih ke jam-jam non sibuk. Berarti kalau kafe itu mulai ramai jam 9 ke atas ya listriknya diskon lah misalnya gitu ya. Ini namanya prioritisasi. Kemudian inovasi pelayanan publik, ini tentang kelembagaan, nggak terlalu nyambung mungkin. Nah berikutnya ini yang terkait dengan big data juga nih Mas Faris dan rekan-rekan. Survei dampak ekonomi Asian Games 2018 Jakarta Palembang. Ini kan proyeknya Bappenas sebetulnya, cuma LPM yang mengerjakan. Saya waktu itu mempekerjakan 40 enumerator. Jadi tantangan dari ini pertama kali kami melakukan event survei. Kalau survei rumah tangga udah biasa lah ya. Survei industri saya udah tahu tantangannya. Kalau industri makin gede makin susah disurvei gitu ya. Kalau industri yang gede itu ketemu satpamnya aja suruh naruh kuesioner, suruh datang lagi minggu depannya gitu ya. Minggu depannya datang lagi belum diurus dan segala macam gitu ya. Itu saya udah tahu tantangannya. Tapi event survei berbeda. Survei event kalau eventnya udah lewat nggak bisa diapa-apain. Kalau acaranya udah selesai, kita kan nggak bisa ngapa-ngapain. Kita mau trace ini peserta eventnya ke rumahnya masing-masing kan nggak mungkin, gitu ya. Di email juga belum tentu balas, gitu. Jadi survei untuk suatu event pariwisata atau event hiburan harus selesai pada saat event itu berakhir. Itu kita lakukan di Asian Games. Nanti ada beberapa hasilnya kita akan bahas sedikit. Kenapa ini menjadi menarik? Karena ternyata Bappenas bekerja sama dengan salah satu provider telekomunikasi. Jadi saya nggak tahu teknisnya, mungkin rekan-rekan di sini paham ya. Ketika pada bulan-bulan terjadinya Asian Games itu, ketika ada orang asing datang ke Indonesia, dia di trace ininya pergerakan dari SIM cardnya, bisa ya? Bisa nggak sih? Saya nggak tahu teknisnya gimana sih. Jadi kan begitu dia masuk ke Indonesia, maka provider data atau telepon dia akan berubah menjadi partner lokal Indonesia ya, gitu ya. Tolong saya dikoreksi, gitu nggak? Nah kemudian dari situ di-trace pergerakannya. Ini orang begitu mendarat, dia seminggu sebelum acara mendarat di Indonesia pergi kemana? Kalau dia perginya nggak ke venue pertandingan, berarti dia bukan pengunjung Asian Games, gitu kan? Tapi kalau dia berkunjung ke Palembang, Jakarta atau Bandung, itu kemungkinan dia terlibat di Asian Games baik sebagai atlet maupun penonton. Nah itu di-trace. Oleh karena itu jangan kaget kalau Bappenas kemarin berhasil melaporkan bahwa selain atlet dan official ada 86.000 orang yang datang turis hanya untuk menonton Asian Games. Jadi kayak tim softball Jepang bawa supporter, itu terdeteksi dari itu. Mungkin nggak sih Mas Setia kayak gitu? Mendeteksi pergerakan dari SIM card-nya atau HP-nya gitu? Saya nggak tahu deh. Mungkin ke Mas Windy. Mungkin gimana Mas Windy prosesnya tuh? Ya
kalau didaftarkan nomor teleponnya ketika mereka mendarat itu kan bisa diikuti lewat apa namanya? Itu ada di lokasi mana gitu. Kalau lokasinya di algoritmanya ditetapkan sebagai venue Asian Games ya. Dan dalam jangka waktu tertentu dia ada di situ terus ya bisa di state bahwa dia adalah pengunjung yang memang tujuannya adalah untuk mengikuti Asian Games. Siap. Nah itu Mas dari pola pergerakan turis selama Asian Games, turis maksudnya turis spectator dan juga atlet dan juga official itu menjadi studi sendiri, menjadi satu buku sendiri oleh Bappenas. Yaitu pergerakan dan juga untuk ternyata bisa jadi studi untuk mengatasi manajemen transportasi selama event. Kan kita perlu tahu ya orang itu pergi ke pertokoan yang terdekat atau pertokoan yang di-refer oleh teman-temannya. Kemudian mereka belanja kemana aja. Nanti dari situ kan jadi pelajaran untuk kita gimana kita mengatur lalu lintas kalau kita menyelenggarakan event sebesar itu lagi. Misalnya kita rencananya mau bidding apa? Olimpiade ya katanya ya 2032. Nah, itu kan dari sisi transportasi World Cup. Piala Dunia Under 20 ya? 2022. Iya, tapi itu kan itu di beberapa kota kan? Itu ngatur transportasinya gimana? Nah, itu misalnya. Kalau itu ramai betul ya. Itu bisa belajar dari Asian Games kemarin karena pergerakan turis itu dilihat mereka belanja kemana, ke tempat wisata mana aja. Itu menjadi satu buku sendiri dari Bappenas kalau nggak salah buku 3 atau buku 4 ya karena Bappenas menerbitkan 4 buku waktu itu. Oke, lanjut. Nanti kita dalami lebih jauh ya. Kemudian ada pendampingan World Conference on Creative Economy. Ekonomi kreatif ini menjadi penting. Kenapa? Bolak-balik, kalau saya juga sering membantu Kementerian Luar Negeri menyiapkan negosiasi perdagangan, gitu. Itu diplomat sekarang lagi pertanyaannya kalau ketemu kita selalu gini, Bapak dan Ibu. Sebenarnya DNA Indonesia itu orang-orangnya apa sih yang mau kita jual itu apa keluar, gitu kan? Kalau industri kayaknya memang DNA kita bukan jenis orang yang bekerja mati-matian seperti orang Jepang kan, memang kita lebih rileks kan orangnya kan, betul nggak? Kalau kita dipaksa menjadi bangsa industri kayak gitu nggak mudah juga gitu ya. Apakah betul bangsa kita itu DNA-nya industri? Kayaknya bukan. Terus apa DNA-nya? Kalau rekan-rekan di sini ditanya orang Indonesia tuh cirinya apa sih? Bisa ada yang bisa menjawab nggak? Apa sih dari Indonesia yang mau dijual tuh apanya? Atau orang Indonesia itu cirinya karakternya apa? Santuy, Pak. Santuy. Suka bercanda. Apa? Suka bercanda, Pak. Komedi. Ya, oke. Santuy, suka bercanda. Apa lagi? Budaya, culture. Yes. Berarti DNA-nya kan bukan industri. DNA-nya adalah ekonomi kreatif dong sebetulnya. Seni. Punya modal ke sana kan? Menghargai keragaman, imajinasi lumayan gitu ya, santuy, suka bercanda, ya macam-macam gitu. Sebetulnya DNA-nya ekonomi kreatif. Oleh karena itu pada 2018 yang lalu Presiden mengatakan ekonomi kreatif ini kan belum ada lembaga dunianya kan, atau forum dunianya belum ada waktu itu. Nah, Indonesia supaya ngelit membuat menjadi tuan rumah pertama World Conference on Creative Economy. Nah, tentu supaya bisa jadi tuan rumah yang bukan hanya baik sebagai tuan rumah, tapi yang juga mendrive atau ngelit agenda pembicaraan. Jangan kita tuan rumah tapi agendanya disetir orang lain. Ya kita harus punya agenda tersendiri. Nah, kita waktu itu bantu Bekraf untuk menyiapkan agenda apa yang mau dibahas di World Conference ini. Ya. Dan teknologi informasi semakin membuka peluang ekonomi kreatif ini untuk maju ya. Saya mungkin Bapak dan Ibu di sini pernah dengar Rini Sugianto ya? Pernah nggak dengar Rini Sugianto? Mungkin sambil di Google. Kalau di rumah masing-masing ada gadgetnya sambil di Google. Rini Sugianto, coba saya kasih waktu 10 detik ya Google. Rini Sugianto. Apa yang Bapak dan Ibu temukan?
animator yang di film Tintin itu nggak sih Pak? Yes. Ya, dia bukan hanya Tintin ya. Apa? Narnia, Smurf, apa lagi tuh? Banyak ya? Nah, ternyata kita punya orang hebat tuh di bidang ekonomi kreatif, salah satunya Mbak Rini Sugianto. Orang Lampung tuh, satu kampung sama ibu saya, cuma beda nasib sama saya aja. Gitu ya. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah sekarang saya tanya lagi, animatornya siapa itu? Ipin Upin siapa? Orang Bandung. Iya nggak sih, Pak? Orang Bandung bukan ya? Oh, masa? Animatornya Ipin Upin bukankah itu adalah putri dari Ibu Marissa Haque ya? Gitu. Oh, baru tahu saya Pak. Saya juga baru tahu Pak. Kita Fauzi. Yes, gitu kan? Tapi pertanyaannya saya nggak mau membahas Mbak Rini Sugianto dan membahas Mbak Fauzi, bukan. Tapi intinya adalah mereka harus keluar negeri untuk bisa berkarya dengan maksimal, gitu kan? Nah, Mbak Rini Sugianto ini tadinya di Weta Studio dengan Peter Jackson di New Zealand, ya. Tapi lagi-lagi karena di New Zealand itu negara kecil, ya, kolam kecil, dia akhirnya ke California. Kenapa? Dia animator hebat pengen kerja bareng animator hebat lain kan, gitu kira-kira. Ya. Makanya ide Silicon Valley salah satunya adalah mempertemukan orang hebat dengan orang hebat supaya senang kerja bareng. Itu kan sampai kelihatannya Mbak Rini itu harus merubah warga negaranya hanya untuk supaya mudah traveling. Nah, itu kan belum zaman Zoom waktu itu. Dan sekarang dengan zaman Zoom ini, kita semakin terbiasa dengan komunikasi jarak jauh. Jangan-jangan nggak perlu tuh kalau Mbak Rini Sugianto hidup di zaman berkembang di zaman sekarang, mungkin nggak perlu tukar warga negara karena dia udah biasa komunikasi Zoom aja dari membahas satu proyek, bikin film bareng dari jarak jauh kan bisa. Mbak Rini bagian apanya bikin, nanti yang animator dari Amerika bikin apanya, bisa dari jauh aja komunikasi kayak kita. Kita pertama Zoom kan canggung ya, tapi lama-lama makin fasih kita menggunakan komunikasi jarak jauh kan. Gitu. Bahkan pandemi. Nah, bahkan udah mulai bilang terusin aja begini gitu ya. Nah, jadi teknologi informasi ini penting juga untuk ekonomi kreatif apa? Memudahkan Indonesia itu punya kegiatan ekonominya di sini, kegiatan kreatifnya di sini tanpa harus menjadi warga negara luar. Bahkan pernah dengar nggak beberapa eksekutif luar itu tinggalnya di Bali? Mereka ngerjain proyek desain, arsitek itu sambil nongkrong di Sanur gitu. Pernah dengar ya? Nanti kapan-kapan lihat videonya atau laporannya tuh. Jadi karena mereka sudah semakin fasih teknologi komunikasi jarak jauh. Ya, jadi bayangin enak benar ya sehari-hari di situ rapatnya bisa dari jauh. Oke, kira-kira itu. Kemudian definisi UKM, redefinisi UKM ini mungkin dari BPS penting juga. Jadi kan UKM kita definisinya itu menggunakan Undang-Undang 20/2008. Sedangkan sekarang sudah 2020. Berarti sudah 12 tahun. Kira-kira definisi UKM masih relevan nggak? Nah, rekan-rekan di sini kan ada banyak yang membidangi UKM. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu di sini masih relevan nggak definisi UKM? Apa? Gimana Mas? Ya, by definisi Undang-Undang 20/2008 itu udah ketinggalan zaman menurut saya sih. Pertama dari sisi tenaga kerja ya. Tenaga kerja kalau versi BPS kan yang disebut mikro itu 1-4 itu sudah nggak nggak relevan lagi gitu. Bahkan sekarang dengan kan tenaga kerja kemudian omset dan aset ya. Saya lupa, mungkin di bawah 300 juta ya kalau nggak salah ya. 300 sampai 1,5 miliar dan di atas 1,5 miliar. Kalau nggak salah begitu, itu udah nggak relevan lagi karena sekarang dengan satu orang saja itu output dan nilai tambah yang bisa dihasilkan bisa di atas itu sekarang kan. Jadi memang sangat perlu diredefinisi lagi tuh pendefinisian atau pengkategorisasian usaha mikro dan kecil. Siap, baik. Gitu. Kalau di NSO lain kayaknya udah nggak pakai itu ya, karena yang disebut dengan small dan very small itu udah very small without employee itu udah satu orang cukup. Iya. Mikro ya. Nyambung nih Mas Winnie, kebetulan mungkin nyambung diskusinya kan. Kalau angka disebut UKM itu kalau omsetnya tidak lebih dari 50 miliar by 2008 ya undang-undang ya. Itu kan paling gampang kita mikir bodoh-bodohan aja deh. 12 tahun berikutnya kan paling nggak perlu di-adjust dengan inflasi dong.
sekurang-kurangnya loh ya Mas, ya nggak? 50 miliar itu di-adjust dengan inflasi minimal loh. Ini kita ngomong belum pakai teknologi yang macam-macam lah. Kita anggap aja angka 50 miliar di tahun 2008 itu suatu kebenaran. Maka kalau mau bilang sekarang jadi berapa, di-adjust dengan inflasi gitu ya. Kalau di-adjust dengan inflasi ketemunya 95 miliaran tuh. Itu aja udah berubah. Efeknya apa sih? Kenapa kita perlu merubah definisi UKM? Supaya jangan sampai ada UKM yang berprestasi itu terhukum karena prestasinya. Gara-gara dia bisnisnya naik dari 49 menjadi 51 miliar, dia bukan UKM lagi. Maka dia nggak dapat fasilitas bantuan dari pemerintah UKM karena dia kamu bukan UKM, tar dulu. Sebetulnya dia masih kecil loh, cuma dia itu berprestasi gitu ya. 95 miliar itu baru dari inflasi. Nah, kemudian yang ekspor kira-kira perlu di-adjust lagi, perlu definisi UKM ekspor tersendiri nggak, Mas Windy dan kawan-kawan? Gantian yang lain Pak, jangan saya mulu. Ya, tapi Mas Windy yang paling. Tapi pasti ya perlu diredefinisi karena kan kemudahan tarif ya itu sangat terkait dengan definisi UKM itu sendiri kan. Ya gampang gini lah ya. 2 UKM sama-sama memproduksi sapu ijuk, omsetnya 49 miliar. Kemudian yang satu tahu-tahu dapat order ekspor, omsetnya menjadi 55 miliar. Padahal jumlah produksi sapu ijuknya sama. Maka yang tidak ekspor akan tetap dianggap UKM, masih dapat bantuan dari pemerintah. Yang sudah ekspor ini nggak dapat lagi bantuan gara-gara ekspor. Jadi dia terhukum karena dia berprestasi kan gitu. Itu kan nggak fair juga kayak gitu ya kan. Di Vietnam itu definisi UKM sudah sampai 270 miliar. Artinya perusahaan dengan omset 270 miliar masih dibantu pemerintah. Sampai segitunya bantuan pemerintah Vietnam untuk UKM gitu ya. Atau kita bisa balik cara mendefinisikan UKM itu bukan by 2008 dia adjust, tapi dari data BPS sekarang lihat struktur UKM itu ngumpul di mana, bisa jadi berapa kelompok gitu. Kira-kira sebarannya jadi berapa kelompok, itulah jadi kelas-kelas UKM baru. Nanti sensus berikutnya mungkin ada berapa juta UKM, 26 juta UKM gitu, dilihat aja sebarannya, ini ngumpul di mana, bisa jadi berapa kelas gitu ya, ultra mikro, sedang, menengah bisa atau apalah gitu ya, itu kan bisa juga dilihat dari data, bukan dari deduktif kayak gitu ya. Oke, terus ada yang terbaru dari UNDP, ini studi UKM tapi lebih kepada dampak terhadap sustainable SDGs-nya. Misalnya gini, ketika UKM terkena dampak COVID, harus mengurangi karyawan, yang dipecat pertama itu karyawan yang seperti apa? Kira-kira rekan-rekan di sini ada tebakan nggak? Kalau UKM ya kena COVID gitu ya, dampak COVID, omset turun, harus mengurangi karyawan atau merumahkan. Yang dirumahkan pertama karyawannya seperti apa? Yang nggak produktif. Iya, oke, fine ya. Yang nggak produktif dianggap tanda petik dianggap tidak produktif. Yang seperti apa? Stereotipnya seperti apa? Ya, dari sisi SDGs yang dikhawatirkan adalah ketika dirumahkan pertama adalah wanita yang dirumahkan duluan. Oke. Itu yang dikhawatirkan ya kan? Kemudian yang ada keterbatasan, disable atau disable dirumahkan duluan. Itu kan bahaya. Karena sebetulnya justru masyarakat marginal itu yang harusnya dilindungi. Tapi kalau perusahaan kena COVID, apakah itu yang kena pertama? Gitu ya. Itu yang diteliti. Nah, kita belum bisa share karena laporannya masih direview ini baru selesai. Ya. Kemudian ini akselerasi industri manufaktur ini biasa lah, nggak ada yang menarik. Kesiapan adopsi teknologi UKM naik kelas itu udah kita bahas. Bahwa untuk naik kelas, UKM perlu adopsi teknologi, tapi isunya masih banyak. Dari mulai mindset dari pendiri UKM-nya, kemudian SDM yang mengupdate teknologi dan konten dari UKM-nya. Kemudian yang berikutnya penanggulangan dampak COVID bagi UKM ini oleh Kedutaan Australia, AusAid ya. Ini juga mirip lah dengan yang di atas, cuma tidak fokus kepada SDGs-nya atau sustainability-nya, tapi kepada UKM secara umum. Dan terakhir adalah skema pembiayaan UKM di daerah wisata. Menurut rekan-rekan di sini, kalau UKM di daerah wisata itu perlu skema pembiayaan yang agak berbeda dengan UKM di daerah lain, nggak? Atau ada apa yang membedakan UKM di daerah wisata dengan yang di non wisata sehingga perlu perhatian khusus? Ada yang punya ide? Orientasi pelayanan. Gimana misalnya tuh, Mbak? Silakan.
ya lebih ramah terhadap wisatawan. Yes, perlu mindset jasa yang lebih kuat. Yes, apalagi Produk yang ditawarkan juga mesti menarik gitu untuk wisatawan. Oke. Ada lagi? Masih ada? Gini, kalau wisata ada siklus kunjungannya nggak, Bapak dan Ibu? Ada. Ngikuti musim apa? Musim di negara. Musim liburan? Iya. Musim liburan atau musim dingin dan musim panas di negaranya masing-masing kan? Iya. Berarti kan siklus pendapatannya UKM nggak stabil sepanjang tahun, nggak kayak warung kelontong di komplek kan? Iya. Nah, berarti cara dia ngatur keuangan harus berbeda, ya kan? Dan cara pemberi pinjaman melihat bisnis dia harus berbeda. Itu satu ya. Kedua adalah ini Bapak dan Ibu, mereka membutuhkan alat transaksi apa istilahnya ya, electronic transaction, perlu ya. Karena misalnya kalau turis asing suka ada pakai kartu kredit gitu ya. Ya. Kalau warung komplek di komplek Anda nggak harus kan? Atau mereka harus siap dengan transaksi mata uang asing. Nah, itu ada tantangan-tantangan tersendiri yang membuat mereka perlu mendapat bantuan, tidak hanya pembiayaan, kadang-kadang alat atau mindset, wawasan atau alat transaksi elektronik. Oke. Ini masih mirip-mirip Bumdes. Juga ini yang keempat nih menarik ya. Saya ada studi ini mengenai UKM yang dibuat oleh, bukan usaha yang dibuat oleh buruh pekerja migran. Pekerja migran familiar nggak Bapak dan Ibu? Apa itu pekerja migran? TKI. Yes. Nah, TKI Indonesia terkenal sebagai pahlawan devisa ya Bu ya. Nah, pertanyaannya, apakah semua dari mereka itu gajinya lumayan kan ya di luar negeri ya? Apakah dari mereka itu berhasil mulus melanjutkan hidup ketika pulang ke kampung? Tidak. Apa problemnya biasa yang mereka hadapi? Problemnya tergantung skill yang dimiliki ya, dan pola pengelolaan keuangan rumah tangganya. Jadi saya juga pernah bikin penelitian nih. Ya. Menyambung, silakan Mas. Jadi kalau penelitian ini, kalau temuan saya ya, kalau laki-laki yang jadi TKI dan mengirimkan uangnya ke Indonesia, cenderungannya pengelolaan keuangannya itu lebih baik. Mana orang yang tinggal di kampung halamannya, misalkan istrinya begitu, itu relatif membelikan uang kirimannya itu, remittance-nya itu ke alat-alat produktif ya, misalkan kayak traktor atau beli tanah gitu ya. Tapi kalau yang perempuan yang bekerja keluar TKW, dikirimkan ke kampungnya dan suami yang mengelola, itu cenderungannya ke konsumtif, dibeliin motor, dibeliin mobil gitu. Nah, akibatnya uang remittance yang dikirim itu lebih produktif jika yang bekerja adalah perempuan. Itu kalau penelitian saya ya. Siap, nyambung nih Mas ya. Jadi kalau ini penelitiannya di Cina, datanya dari profesor di Cina, rekannya profesor saya, yang diteliti adalah profesi apa yang mereka tekuni ketika mereka pulang kampung. Apakah mereka buka usaha sendiri atau mereka bekerja pada pihak lain di kampungnya. Jadi beberapa faktor adalah jenis pekerjaan ketika di kota, kemudian apakah mereka masih menjaga hubungan dengan social network di kampung dan sebagainya. Nah, ada kira-kira seperti itu. Nah, tapi untuk konteks Indonesia, kebetulan saya baru membuka hubungan yang cukup erat dengan BMI, Buruh Migran Indonesia. Tim alfanya Mbak Rike Pitaloka itu banyak juga anggotanya. Yang kita lakukan sekarang adalah menyambung dengan penjelasan Mas Windy. Yang kita lakukan adalah bagaimana kalau kita persiapkan mereka sebelum mereka berangkat, gitu kan? Sebelum mereka berangkat itu sudah ditemukan dengan lembaga yang bisa mengelola keuangan, gitu, dengan perbankan nih nabungnya di sini, sebagian ditabung, sebagian dikirim ke rumah misalnya, gitu ya. Atau sudah ketika beberapa bulan atau setahun sebelum pulang, mereka sudah didekatkan dengan program-program Kemenkop UKM, supaya mereka sudah mulai mendapat pelatihan mengenai memulai usaha dan sebagainya. Jadi intinya kita dekatkan dengan perencanaan keuangan maupun perencanaan usaha ketika mereka pulang kampung. Gitu ya. Ini
Kalau selebihnya itu masalah industri kecil, kaitan antara industri besar dan industri kecil. Kita tahu di Tegal ya, di Tegal ada satu kampung atau beberapa desa yang memproduksi logam, apa saja bisa dibuat ya. Mas bawa knalpot, bawa bawa blok mesin, bawa jendela kapal, semua bisa dibuat ya. Tapi mereka untuk berinovasi sendiri kan tidak terlalu confidence karena bisa beresiko gitu ya. Oke, itu mungkin ini ada beberapa penjelasannya, nanti saya share aja materinya karena ini akan banyak nih ceritanya nih ya. Ini sekilas saja mungkin kalau dari Asian Games ada, kita bisa tahu pengeluarannya atlet, official, jurnalis, penonton, kita tahu pengeluarannya berapa, pergi kemana saja gitu ya. Total pengeluaran ada, komposisi belanjanya pun kita punya. Jadi kita tahu nih mereka belanjanya apa saja gitu ya. Temuan yang menarik ini kemarin misalnya adalah bahwa kita memanjakan atlet padahal atlet belanjanya sedikit gitu ya. Yang perlu dimanja itu sebetulnya spectatornya. Kalau atlet itu kan datang tanding, bonusnya dia terima ketika dia sudah pulang ke negaranya kan. Kalau dia dapat emas, bonusnya baru terima belakangan kan. Nah, jadi dia justru nggak terlalu banyak belanja, dia hanya latihan tanding, pulang. Bonusnya di negaranya. Tapi kita memanjakan atletnya, kita lupa memanjakan wartawan asing dan sebagainya. Ini pola belanjanya ada. Cuma kita biasa nyelenggarainya hebat, cuma memeliharanya kurang gitu ya. Ini kek pariwisata kita sudah bahas tadi, ada isu-isu mumpung Bu Dewi Meser sudah masuk nih. BUMDes juga demikian. BUMDes kita ada studi kemarin kalau dikaitkan dengan BPS mungkin ke depan perlu mulai mendata BUMDes yang, karena BUMDes ini agak beda dengan UKM. Kalau UKM itu on off ya, begitu 6 bulan 1 tahun usahanya mentok akan tutup ganti usaha. Kalau BUMDes kan, kalau ini program cukup baik kan, setiap desa pasti ada satu BUMDes yang perlu dipantau perkembangannya. Ya, kalau di Podes itu ada aset desa, mestinya di sensus berikut atau di pendataan berikut ada perkembangan BUMDes, itu kalau didata akan jadi keren gitu ya. Kita bisa tahu ada 75.000 BUMDes dan BUMKEL selama beberapa tahun ke depan yang kita bisa pantau. Itu juga mencerminkan perkembangan ekonomi di desa gitu ya. Nah, ini juga mungkin menarik, saya nggak tahu apakah BPS bisa sampai ini ya. Tadi kan kita sudah cerita ya, yang paling bahaya dari BUMDes adalah karena dia adalah milik pemerintah desa, dia punya aset, dia punya tanah aset desa, dia punya dana desa, dia diperkuat oleh Musdes. Yang mengkhawatirkan adalah kalau dia membuat bisnis yang mengambil bisnis warga desa yang sudah ada. Nah, beberapa BUMDes yang kita kunjungi yang berhasil itu yang gini, ternyata gini ya Bapak dan Ibu. Kepala desanya atau direksi BUMDesnya itu nongkrong di perbatasan desa. Nah, dia melihat warga desa saya itu belanja uangnya keluar desa untuk beli apa ya. Nah, dia memikirkan supaya uang itu nggak keluar dari desa, tetap di desa, itu gimana? Itu jadikan perputaran uang di desa, supaya tidak membentrok dengan usaha yang ada di desa. Misalnya di desa Tajun di Bali itu, kepala desanya nongkrong di perbatasan, dia melihat warga desa itu mengurus administrasi sipil ke ibu kota kabupaten Buleleng 40 atau 50 kilo. Ya, mulai dari catatan administrasi kependudukan atau SIM, STNK dan sebagainya gitu ya. Maka dia berpikir supaya uang itu tidak keluar desa, saya buat biro jasa. Gitu. Lalu apalagi ada desa juga yang melihat, setiap hari warga saya beli pengusaha kue tapi beli telur dari luar. Nah, dia bikin peternakan gitu ya. Jadi mungkin bisa dibuat sampel beberapa desa nih Mas Windy dan Mas Setia, bikin neraca perdagangan desa ya. Contoh aja kira-kira gitu, kayak apa gitu. Jadi ekspor impor desa tuh kayak apa sih? Nanti dari situ bisa keluar potensi BUMDes itu mengerjakan apa gitu. Bikin model aja neraca perdagangan desa gitu. Oke. Ini bandara yang kita bahas tadi. Kemudian ini dampak pariwisata, dampak COVID terhadap pariwisata. Ini prediksi kita ya, di Desember sih sudah mulai ada yang liburan, bandel orang Indonesia ya. Tapi dari mulai April sampai November itu rata-rata 150.000 per bulan, jadi jatuh sekali dibanding tahun sebelumnya.
kalau dipetakan berdasarkan daerah, sorry saya skip aja. Ini ya, yang surprise adalah ternyata Riau Daratan. Ya. Riau Daratan itu kita udah bahas tadi. Ternyata banyak banget turis Malaysia ke sana mencari jati diri mereka. Oh, saya punya saudara Puak Melayu di Indonesia, yang paling dekat itu adalah di Riau. Ada apa? Ada Istana Siak, ada masih asri, ada alamnya masih bagus gitu ya. Jadi Riau terpukul dari turisme setelah COVID ini gitu ya. Oke. Ekonomi kreatif isunya ini ada beberapa isu gitu ya. Mulai dari database ya. Apa yang dimaksud ekonomi kreatif di tingkat daerah, di tingkat Pemda itu apakah sudah dicatat kegiatan ekonomi kreatifnya, sudah ada datanya atau belum? Terus ekonomi kreatif membutuhkan teknologi, kita tahu 12.000 desa di Indonesia belum teraliri internet. Ya. Kemudian ini Bapak dan Ibu mungkin tahu ya, kalau di ekonomi kreatif bedanya dengan ekonomi yang lain adalah kalau di industri itu temuan dibuat eksklusif. Kalau misalnya Mas Pion membuat satu magic jar yang bisa bikin nasi goreng otomatis. Anda masukin nasi bawang dan cabai, keluarnya nasi goreng gitu. Sama mereka akan dipatenkan nggak? Akan dipatenkan ya, pasti ya, supaya tidak ditiru orang. Tapi kalau ekonomi kreatif logikanya kan beda. Ketika orang mengembangkan satu game untuk anak muda gitu, itu logikanya nggak dari mulai prototipe justru udah dilempar ke komunitas. Ini ada prototipe gini, kira-kira seru nggak ya, dikomentari oleh komunitas. Jadi komunitas tuh nggak kaget ketika game diluncurkan, tuh nggak kaget, mereka udah komunikasi dari lama. Lalu mereka, wah kurang bagus, kurang seru, mereka kasih masukan, diperbaiki lagi. Jadi semangat untuk bekerja secara bersamanya itu lebih kuat di ekonomi kreatif daripada di industri yang secara umum. Kalau industri lain, mereka bikin penelitian rahasia di lab, hasilnya langsung dipatenkan. Kalau di ekonomi kreatif nggak selalu gitu. Makin kesini makin kuat kecenderungan ke co-production atau kerjasama gitu ya.